Shalom, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bersyukur saudara dan saya ada lagi di bulan yang baru. Ini semua adalah anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di bulan yang baru ini kami rindu untuk Engkau terus berbicara bagi kami. Berkata-katalah bagi kami, Roh Kudus mampukan kami untuk dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Inilah kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bunyi firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kebangkitan Kristus bagi kehidupan saudara dan saya merupakan satu hal yang luar biasa bagi orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan Injil yang aku beritakan adalah Injil yang kamu terima dan itu membuat kamu teguh berdiri di dalamnya. Paulus berkata Injil di sini bukan yang dimaksudkan Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes, tetapi yang dimaksudkan Injil di sini adalah good news atau kabar sukacita itu sendiri. Nah, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, kalau kebangkitan Kristus yang ia beritakan itu merupakan satu berita sukacita. Mengapa berita sukacita? Karena itu bukan sekedar sebuah cerita biasa, tetapi itu merupakan satu kehidupan yang benar-benar terjadi dan kehidupan yang ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Nah, mengapa Paulus berkata itu kabar sukacita? Karena Paulus adalah saksi dari kebangkitan itu sendiri. Kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya ke bawah, Paulus boleh menyaksikan, kalau kita lihat ayatnya yang ke-8, dia katakan begini, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Artinya Paulus mau katakan bahwa dia adalah saksi dari kebangkitan itu karena Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah, ini yang membuat sehingga Paulus yang tadinya dia melihat dia orang yang paling hina, dia orang yang tidak layak, tetapi lewat peristiwa kebangkitan itu membuat ia bisa menjadi seorang saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara dan saya yang merayakan hari kebangkitan Kristus dan kita masih memperingatinya di dalam kehidupan kita, pastikan bahwa kebangkitan Kristus, peristiwa ini bukan menjadi satu cerita biasa bagi saudara dan saya, tapi biarlah lewat peristiwa kebangkitan Kristus kita dapat seperti Paulus, kita berkata bahwa kita menyaksikan itu. Artinya mungkin saudara dan saya tidak seperti Paulus melihat dengan mata jasmani kita, tetapi saudara dan saya melihat berita itu adalah berita yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat sehingga saudara dan saya sampai sekarang masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya sampai sekarang masih dikatakan kita hidup menjadi orang yang berkemenangan. Itu semua terjadi karena peristiwa dari kebangkitan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar hidup sebagai orang-orang yang betul-betul mengalami peristiwa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara benar-benar mengalami peristiwa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saudara, dan itu saudara mengaminkannya dalam hidup saudara, artinya itu menjadi satu kehidupan saudara yang membuat saudara benar-benar berdiri teguh di dalamnya, maka saya katakan saudara akan menjadi orang yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Situasi, keadaan, kondisi, sakit penyakit, atau apapun
apapun atau kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan kehidupan saudara. Karena apa? Saudara bisa teguh berdiri di dalamnya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk menjadi saksi-saksi dari kebangkitan itu sendiri. Karena kuasa dari kebangkitan itu sendiri membuat saudara dan saya bukan saja kita hidup menjadi orang Kristen, tetapi lebih daripada itu, kehidupan baru diberikan bagi kita. Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah mengalami kehidupan yang baru. Hiduplah menjadi saksi kebangkitan itu dalam hidup kita. Karena peristiwa kebangkitan adalah berita sukacita bagi saudara dan saya. Saya percaya ketika itu menjadi satu kehidupan bagi kita, maka Tuhan pasti akan senantiasa bekerja luar biasa, lebih hebat di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak hidup menjadi orang Kristen yang sekedar nama, tetapi kita bisa membawa pola Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah setiap kita yang terus senantiasa bersuka cita lewat kebangkitan ini akan membawa kehidupan yang semakin luar biasa dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan berita sukacita kebangkitan Kristus lewat bacaan firman Tuhan di saat ini. Paulus yang bersaksi, dia adalah saksi dari kebangkitan itu. Kebangkitan itu membuat kehidupan Paulus itu menjadi luar biasa. Kebangkitan itu membuat kehidupan Paulus yang tadinya dia melihat sangat hina, tetapi dia melihat hidupnya itu boleh dipakai Tuhan luar biasa. Kami ingin mengalami kehidupan seperti apa yang dialami oleh Paulus. Oleh karena itu Bapa, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, sehingga kami melihat peristiwa kebangkitan Kristus bagi kami bukan sekedar cerita biasa, tapi itulah kehidupan di dalam hidup kami. Karena lewat kebangkitan Kristus kami sudah diubah menjadi ciptaan baru. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup menjadi ciptaan baru. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus dapat menjadi saksi kebangkitan itu dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Berkati semua pemirsa Klavos, apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka sementara mereka alami, biarlah kebangkitan Kristus menjadi good news bagi mereka semua. Sehingga di tengah-tengah situasi keadaan yang mereka alami, tidak membuat mereka lemah, tapi mereka akan selalu diberkati dan diberikan kekuatan dari Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.